baru datang penuh kejutan. Jelang lawan Australia, kabar baik diterima fans timnas Indonesia. Akan segera diumumkan PSSI sosok asisten baru yang akan dampingi Patrick Kluivert dan asistennya. Siapakah dia? Bagaimanakah rekam jejak sebelumnya? Apakah mampu berkontribusi untuk membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia? Simak baik-baik. Nggak ada yang sadar? Ternyata semua dibuat kaget. Pemain anyar timnas Indonesia, yakni Joey Pelupesi, ternyata pernah lakukan hal hebat dan luar biasa bersama Patrick Kluivert. Mampukah kolaborasi antara pelatih dan pemain tersebut membawa Garuda bisa lolos ke Piala Dunia? Berikut penjelasannya. Pernyataan luar biasa dan bikin bangga Sandy Walsh jelang lawan Australia dan Bahrain. Semangat dan nasionalismenya begitu hebat bisa menjadi inspirasi bagi pemain timnas yang lainnya. Beginilah ungkapan luar biasa Sandy Walsh sebelum terbang ke Indonesia dan bergabung bersama skuad timnas Indonesia. Wah, ini bisa gemparkan jagat sepak bola Asia sih. Tanpa ragu dan malu-malu media Iran sebut, timnas Indonesia lebih berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026. Apa sebenarnya alasan media Irak berani mengeluarkan statement yang bikin fans timnas semakin yakin terhadap timnas Indonesia tersebut? Temukan jawabannya di sini. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Baru datang penuh kejutan. Jelang lawan Australia, kabar baik diterima fans timnas Indonesia. Akan segera diumumkan PSSI sosok asisten baru yang akan dampingi Patrick Kluivert dan asistennya. Siapakah dia? Bagaimanakah rekam jejak sebelumnya? Apakah mampu berkontribusi untuk membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia? Simak baik-baik. Jajaran pelatih timnas Indonesia mulai kembali ke tanah air untuk melakukan persiapan menjelang laga melawan Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Para asisten pelatih seperti Denny Lanzaat dan Alex Pastoor terlihat sudah melakukan perjalanan dari Belanda menuju ke Indonesia. Melalui Instagram story Denny Lanzaat, ia berfoto bersama dengan Alex Pastoor di pesawat. Namun, dari foto tersebut terlihat pelatih fisik timnas Indonesia Quentin Jacoba. Ini adalah kemunculan pertama kalinya bagi pelatih fisik berusia 37 tahun tersebut bersama dua asisten pelatih timnas Indonesia. Meskipun belum diperkenalkan secara resmi oleh PSSI, Quentin Jacoba sudah memastikan bahwa ia adalah bagian dari tim pelatih timnas Indonesia melalui postingan di Instagramnya beberapa waktu lalu. Tidak hanya Quentin Jacoba, ada satu wajah baru yang berada di foto tersebut. Dia adalah Jordi Kluitenberg yang diketahui merupakan seorang video analis. Semoga saja PSSI segera mengumumkan kabar tersebut. Ini akan menjadi kabar yang membahagiakan buat fans timnas Indonesia. Melansir Transfermarkt, Rabu, 12 Maret. Jordi saat ini merupakan video analis untuk US Triestina yang berlaga di Serie C Italia. Pria asal Belanda tersebut sebenarnya sempat bekerja sama dengan pelatih timnas Indonesia saat ini Patrick Kluivert ketika masih menukangi klub Liga Turki Adana Demirspor. Untuk saat ini belum ada kabar dari PSSI apakah ia memang menjadi bagian dari timnas Indonesia mengingat kontraknya bersama US Triestina akan berakhir Juni 2026. Di sisi lain, selama di Belanda, Denny Lanzaat juga melihat pertandingan dari para pemain timnas Indonesia, salah satunya Ivar Jenner. Asisten pelatih berusia 48 tahun tersebut menyempatkan diri untuk melihat laga Jong FC Utrecht yang merupakan klub Ivar Jenner melawan Jong AZ Alkmaar. Saat berada di Indonesia, Denny Lanzaat bersama Patrick Kluivert dan Alex Pastoor sempat melihat beberapa pertandingan Liga 1. Dari pantauan tersebut menghasilkan satu nama baru yang dipanggil timnas Indonesia, yaitu Septian Bagaskara dari Dewa United. Selain itu, kejutan datang dari Eropa. Ian Maatsen dan Pascal Struijk bersedia memperkuat timnas Indonesia jika skuad Garuda menang melawan Australia dan Bahrain bulan ini.
Tak bisa dipungkiri, PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir gencar mencari pemain keturunan berkualitas. Langkah ini diambil sebagai langkah akselerasi peningkatan kualitas timnas Indonesia secara instan. Untuk jangka panjangnya, ada banyak program yang dilakukan PSSI seperti pembinaan usia dini dan perbaikan kualitas kompetisi profesional. Sejauh ini, pemain-pemain keturunan yang diyakinkan PSSI era Erick Thohir untuk memperkuat timnas Indonesia masuk kategori top. Beberapa di antaranya Jay Itzes, Tom Hay, Calvin Verdong, Mace Hilgers, Kevin Dix, hingga yang terbaru Emil Audero. Meski begitu, nama-nama di atas bukanlah yang terakhir didatangkan PSSI. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert bahkan sudah ditugaskan PSSI untuk mendatangkan pemain keturunan berkualitas. Dengan head coach level yang seperti ini, nanti dia juga yang akan melobi pemain-pemain diaspora yang selama ini mungkin belum terbujuk untuk mau masuk ke kita, Indonesia, kata anggota Exco PSSI Arya Sinulinga kepada awak media termasuk Okezone pada Selasa, 7 Januari 2025. Jadi nanti dia, pelatih juga yang akan melobi dan mengajak pemain-pemain diaspora untuk masuk ke kita. Nah, selama ini kan kita tahu Pak Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, yang lobi kemana-mana, dengan timnya lobi kemana-mana. Lanjut Arya Sinulinga. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah kalian setuju apabila PSSI mendatangkan asisten baru serta pemain baru, yakni Ian Madsen dan Pascal Struicek? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Nggak ada yang sadar, ternyata semua dibuat kaget. Pemain anyar timnas Indonesia, yakni Joey Pelupesi, ternyata pernah lakukan hal hebat dan luar biasa bersama Patrick Kluivert. Mampukah kolaborasi antara pelatih dan pemain tersebut membawa Garuda bisa lolos ke Piala Dunia? Berikut penjelasannya. Joey Pelupesi segera tinggal menunggu waktu untuk bisa membela timnas Indonesia. Joey bersama Emil Audero dan Dean James sudah menyelesaikan proses pemindahan kewarganegaraan. 3 nama tersebut diproyeksikan bisa segera tersedia untuk timnas Indonesia di bulan Maret ini. Tepatnya saat pertandingan melawan Australia dan Bahrain pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Joey Pelupesi menjelaskan bahwa membela timnas Indonesia cukup spesial. Namun dia mengakui sampai saat ini belum pernah ke Indonesia dan belum lancar berbahasa Indonesia. Saya tidak bisa berbahasa Indonesia dan belum pernah berlibur ke sana, kata Joey Pelupesi dilansir bolasport.com dari laman HT Belang Van Limburg. Pemain Lommel SK ini menambahkan bahwa darah Indonesia mengalir dari sang kakek neneknya yang berasal dari Maluku. Hal ini membuat dia sangat bersemangat saat bisa memiliki peluang bermain dengan skuad Garuda. Dia berjanji akan memberikan kontribusi maksimal saat dipercaya oleh tim pelatih. Selain itu, laga kandang melawan Australia di Stadion Utama Bung Karno akan jadi perjalanan pertamanya ke tanah air. Ini menjadi sebuah pengalaman penting sebagai pemain bola yang memiliki darah Indonesia. Tapi saya akan menganggapnya sebagai sebuah kehormatan besar jika saya bisa bermain untuk negara tempat kakek dan nenek saya dilahirkan. Itu membuat saya bangga dan darah Indonesia mengalir di nadi saya berkat mereka, ujarnya. Joey menilai bahwa adaptasi bukan masalah besar saat dia bermain untuk timnas Indonesia. Pasalnya, sudah ada beberapa pemain keturunan yang membela skuad Garuda dan beberapa nama merupakan pemain kunci di sana. Selain itu, dia cukup mengenal pelatih kepala Patrick Kluivert sebelum memimpin timnas. Dia sempat menjadi pemain Jong Twente yang dipimpin oleh Patrick dan sempat meraih juara di sana. Ini jadi modal penting agar dia bisa segera mengerti dengan keinginan pelatih tersebut. Akan sangat istimewa untuk mengalami hal itu di usia 31 tahun. Ada banyak orang Belanda di dalam staf pelatih dan Patrick Kluivert sudah menjadi pelatih saya ketika saya menjadi juara bersama Jong Twente, ujarnya. Pernyataan luar biasa dan bikin bangga Sandy Walsh jelang lawan Australia dan Bahrain.
Semangat dan nasionalismenya begitu hebat bisa menjadi inspirasi bagi pemain timnas yang lainnya. Beginilah ungkapan luar biasa Sandy Walsh sebelum terbang ke Indonesia dan bergabung bersama skuad timnas Indonesia. Sandy Walsh akan segera bergabung ke timnas Indonesia. Sandy semakin solid saat bergabung ke Yokohama F. Marinos tahun ini. Termasuk baru saja memberikan satu assist penting untuk kemenangan YAFM atas Shanghai Port pada ajang AFC Champions League 2024/2025. Laga tersebut sukses ditutup dengan skor 4-1 oleh Sandy dan kawan-kawan. Sementara itu, pertandingan ini jadi laga terakhir sebelum FYM menjalani jeda FIFA Matchday. Artinya dia bisa segera merapat ke skuad Garuda pekan ini. Sandy Walsh menjelaskan bahwa pemanggilan ke timnas selalu spesial. Sang pemain saat ini sudah mencatatkan 17 caps dengan kontribusi 2 gol. Dia berharap bisa memberikan banyak dampak positif di skuad Garuda. Terpilih masuk ke dalam tim nasional Indonesia selalu menjadi perasaan yang spesial bagi saya, kata Sandy Walsh dilansir bolasport.com dari laman Yokohama F. Marinos. Pemain berusia 29 tahun ini melanjutkan, dia sudah tidak sabar bertemu dengan staf kepelatihan baru di timnas. PSSI menunjuk Patrick Kluivert yang akan bertugas bersama Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. Ini jadi era baru setelah PSSI memecat Shin Tae-yong di bulan Januari lalu. Menurutnya ini jadi perubahan yang penting karena mereka akan bertanding melawan Australia dan Bahrain pada bulan ini. Dia menyadari bahwa persaingan di Piala Dunia akan semakin sulit dan mereka harus bekerja keras demi mendapatkan hasil terbaik. Saya tidak sabar untuk bekerja sama dengan staf pelatih yang baru untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam kurung, kemudian meraih hasil yang baik dalam 2 pertandingan penting yang akan datang, ujarnya. Bicara tentang karirnya di Yokohama, Sandy menilai bahwa dia bisa beradaptasi dengan baik. Total dia sudah bermain dalam 5 laga di tim yang bermarkas di NISSAN Stadium tersebut. Dia bisa terus memberikan kontribusi untuk YFM dan bisa bersaing ketat di papan klasemen. Bulan pertama saya di Yokohama F. Marinos merupakan awal yang baik. Saya siap menghadapi tantangan ini, ujarnya. Wah, ini bisa gemparkan jagat sepak bola Asia sih. Tanpa ragu dan malu-malu media Iran sebut, timnas Indonesia lebih berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026. Apa sebenarnya alasan media Irak berani mengeluarkan statement yang bikin fans timnas semakin yakin terhadap timnas Indonesia tersebut? Temukan jawabannya di sini. Irakis IR berani menyebutkan timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 mencapai 80%. Hal itu berkaca kemajuan signifikan skuad Garuda dengan gelombang pemain-pemain naturalisasi. PSSI baru saja merampungkan proses naturalisasi tambahan, yakni Dean James, Emil Audero, dan Joy Pelupeschi. Sebelumnya mereka melakukan pergantian pelatih timnas Indonesia dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert. Irakis IR menilai kekuatan timnas Indonesia kini disegani dalam kancah sepak bola Asia. Tim itu pun sedang berjuang dalam fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim nasional Indonesia telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir dan telah menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan di benua Asia, tulis media itu di laman Instagramnya @irakis_insinyur. Tim ini ditandai oleh semangat juang yang tinggi, organisasi taktis yang ketat, dan pemain berbakat dengan keterampilan individu yang tinggi serta kemampuan fisik yang sangat baik. Sambung media itu, mereka memprediksi timnas Indonesia punya kans besar lolos ke Piala Dunia 2026. Hal itu melihat keseriusan dalam mengejar mimpi tampil di pesta akbar sepak bola dunia tersebut, ada kemungkinan besar lebih dari 80% timnas Indonesia akan lolos ke Piala Dunia, tutupnya. Dalam laga terdekat, timnas Indonesia melawan tim Australia pada matchday 7 grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu akan berlangsung di Stadion Allianz, Sydney pada 20 Maret. Setelah melawan Australia, timnas Indonesia akan menjamu timnas Bahrain.
Laga itu akan tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 25 Maret 2025. Cita-citanya sudah tercapai. Beginilah ungkapan kebahagiaan pemain naturalisasi Timnas Indonesia yakni Dean James usai disumpah menjadi warga negara Indonesia. Apa yang membuatnya merasakan kebahagiaan yang luar biasa itu? Dan apa target yang akan dicapai bersama Timnas Indonesia nanti? Simak penjelasan berikut. Dean James bersyukur proses naturalisasinya menjadi WNI telah rampung. Kini PSSI tinggal mengurus perpindahan federasi agar sang pemain bisa membela Timnas Indonesia. James mengambil sumpah WNI di KBRI Roma, Italia, bersama Emil Audero dan Joy Pelupesi. Prosesi itu dilaksanakan Senin 10 Maret 2025 malam waktu Indonesia Barat. Pemain berusia 24 tahun itu memamerkan foto-foto saat menjalani sumpah WNI. Unggahan itu langsung ramai diserbu penggemar Timnas Indonesia. Lebih dari bersyukur menantikan perjalanan ini, kata James di akun Instagram pribadinya @dean11james Rabu 12 Maret 2025. Pemain Go Ahead Eagles itu akan menambah kekuatan skuad Garuda dalam fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia periode Maret 2025. Tim asuhan Patrick Kluivert itu akan memainkan 2 laga. Timnas Indonesia akan lebih dahulu melawan Timnas Australia. Laga itu akan berlangsung di Stadion Allianz Sydney pada Kamis 20 Maret 2025. Setelah melawan Australia, Timnas Indonesia akan menjamu Timnas Bahrain. Laga itu akan tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta pada Selasa 25 Maret 2025. Saat ini Timnas Indonesia masih menempati posisi ketiga klasemen grup C dengan mengumpulkan 6 poin. Mereka mencatat sekali menang, 3 imbang, dan 2 kekalahan. Setelah perbincangan yang cukup panjang, hingga diterpa isu miring semoga saja, Elkan Bagot, bek andalan Timnas Indonesia, mengonfirmasi bahwa dirinya siap menjawab panggilan pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Keputusan bisa saja ini diambil setelah adanya pergantian posisi dari Muhammad Ferrari yang dianggap oleh sebagian supporter sebagai pemain titipan dalam skuad Garuda. Elkan Bagot, yang bermain di kompetisi Eropa, dipercaya dapat memberikan dampak positif dalam lini pertahanan Indonesia, terlebih jelang pertandingan berat melawan Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kluivert sebelumnya sudah menilai Bagot sebagai salah satu pemain yang memiliki kualitas internasional yang dibutuhkan Timnas Indonesia dalam menghadapi laga-laga krusial mendatang. Saya merasa bangga dan siap untuk kembali ke Timnas. Ini adalah kesempatan besar untuk menunjukkan kemampuan saya, serta memberikan yang terbaik untuk tim. Sudah lama saya tidak membela negara ini. Saya akan berjuang, bekerja keras membawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Begitu kira-kira kata Elkan Bagot sebelumnya absen dari Timnas Indonesia karena berbagai alasan. Tetapi keputusan Kluivert untuk memanggilnya kembali menjadi sinyal positif bagi masa depan Timnas Indonesia. Bagot, yang memiliki pengalaman bermain di Liga Inggris dengan Blackpool, kini diharapkan dapat membantu menguatkan sektor pertahanan yang belakangan ini mendapat sorotan. Di sisi lain, keputusan untuk menggantikan Muhammad Ferrari juga menjadi perhatian. Beberapa supporter Timnas Indonesia menilai bahwa Ferrari belum menunjukkan performa maksimal dan dianggap sebagai pemain yang terlalu sering mendapat tempat di starting lineup di Piala AFF kemarin, meskipun tidak selalu tampil konsisten. Hal ini menambah tekanan pada pihak federasi dan pelatih untuk mencari solusi terbaik agar tim Garuda tampil solid di laga-laga penting mendatang. Laga melawan Australia dan Bahrain yang akan digelar dalam waktu dekat diprediksi akan menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Meski demikian, kehadiran Elkan Bagot diharapkan bisa menambah kekuatan Timnas Indonesia, sekaligus menjawab keraguan yang muncul terkait susunan pemain yang dipilih Kluivert.
Dengan dukungan penuh dari publik, Indonesia kini berharap untuk tampil maksimal di pentas internasional dan meraih hasil positif dalam kedua pertandingan tersebut. Bagaimana guys menurut kalian, apakah kalian setuju Elkan Bagot dipanggil untuk menggantikan Muhammad Ferrari yang dianggap sebagai pemain titipan? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Di sisi lain, pemain Persija Jakarta, Muhammad Ferrari mencetak gol bunuh diri saat timnya menjamu Arema FC di Stadion Patriot Bekasi. Dalam laga sengit kemarin, Persija Jakarta selaku tuan rumah dikalahkan oleh Arema FC dengan skor mencolok 1-3. Sebelum mencetak gol bunuh diri, Ferrari rupanya masuk dalam daftar pemain timnas Indonesia versus Australia pada tanggal 20 Maret 2025 mendatang. Daftar pemain timnas Indonesia itu diunggah di akun Instagram @timnasindonesia pada Minggu 9 Maret 2025. Sebanyak 27 pemain timnas Indonesia akan menghadapi Australia pada lanjutan laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di sisi lain, pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, tidak memanggil pemain langgana timnas lainnya, seperti Witan Sulaiman. Witan Sulaiman disinyalir tidak dipanggil karena sedang dalam performa buruk di klub bermainnya Persija saat ini. Waktu latihan, biasanya para pemain berusaha untuk semaksimal mungkin memberikan kondisi terbaik agar masuk line up, ujar Prapanca, Direktur Persija. Wah, luar biasa. Tak takut dengan persaingan pemain naturalisasi yang ada. Striker lokal yang dipanggil Patrick Kluivert, yakni Septian Satria Bagaskara, siap mencetak banyak gol demi bantu timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Mampukah Septian menjawab kepercayaan Patrick Kluivert? Simak baik-baik. Penyerang Dewa United, Septian Bagaskara buka suara usai mendapatkan panggilan perdana ke Timnas Indonesia Senior. Septian jadi salah satu dari dua nama debutan yang dibawa Patrick Kluivert ke skuad sementara Timnas Indonesia Senior. Bersama Dewa United musim ini dia tampil solid dengan kontribusi 7 gol dan 1 assist dari 27 penampilan. Meski ada Alex Martins yang sekaligus menjadi top skor sementara, Septian masih bisa membuktikan diri. Penyerang asal Kediri tersebut juga bisa menjadi andalan kala dipercaya dari bangku cadangan. Dirinya mengaku sangat bangga bisa mendapatkan panggilan ke Timnas Indonesia. Perasaannya senang bisa membela Timnas, ujar Septian Bagaskara melalui rekaman suara yang diterima bolasport.com. Awalnya nggak nyangka bisa dipanggil, lanjutnya. Sebagai pemain debutan, Septian harus menghadapi persaingan berat di lini depan. Pasalnya, lini depan sudah dipenuhi oleh beberapa pemain yang sudah jadi langganan Timnas Indonesia. Septian harus bersaing dengan Ole Romeni dan Rafael Struijk yang tampil di luar negeri. Sementara dari sesama pemain di Liga 1, penyerang 27 tahun tersebut harus bersaing dengan Ramadan Sananta dan Hoki Caraka. Septian siap bersaing untuk memperebutkan pos utama di lini depan Timnas Indonesia. Dirinya siap bermain maksimal sesuai instruksi pelatih. Kalau bersaing dari saya saling support saja, ujar Septian Bagaskara. Siapapun nanti yang bermain tergantung pelatih. Kalau semisal saya pun dikasih menit bermain, ya saya maksimalin, lanjutnya. Dipanggil untuk kali pertama di Timnas Indonesia, Septian tidak tanggung-tanggung soal target pribadi. Penyerang 27 tahun tersebut siap membukukan gol untuk Timnas Indonesia. Ex-pemain Persik Kediri berambisi bawa Indonesia ke Piala Dunia 2026. Dirinya yakin bisa mendapatkan banyak ilmu dari Patrick Kluivert yang merupakan striker kelas dunia. Targetnya cetak gol buat Indonesia dan masuk ke Piala Dunia, ujar Septian Bagaskara. Pasti, masuk ke timnas sekarang pasti ilmu dan pengalaman baru di sana. Soalnya waktu dalam kurung saat berkunjung ke Dewa United, itu Coach Patrick di atas, tidak ke bawah bertemu sama pemain, ujarnya. Usai diperkenalkan sebagai penasihat Timnas Indonesia, Jordi Cruyff ungkap satu hal syarat bagi pelatih yang akan menjadi direktur Timnas Indonesia. Siapakah pelatih yang mampu memenuhi kriteria tersebut?
patut kita tunggu demi perkembangan timnas Indonesia ke depannya? Penasihat teknis PSSI Jordi Cruyff belak-belakan usai resmi diperkenalkan ke publik oleh PSSI. Dia pun beberkan kriteria direktur teknik dalam kurung Dirtek yang ideal untuk timnas Indonesia. Menurut Jordi Cruyff, sosok tersebut harus benar-benar yang berpengalaman. Sosok itu pun harus paham betul mengenai skuad Garuda. Seperti diketahui, Jordi Cruyff resmi diperkenalkan ke publik sebagai penasihat teknis PSSI. Salah satu tugasnya pun adalah memberi saran kepada PSSI mengenai sosok Dirtek yang tepat untuk timnas Indonesia. Posisi Dirtek memang masih menjadi permasalahan mengingat sudah kosong cukup lama. Cruyff pun mengungkap kriteria yang ideal untuk sosok tersebut. Ex-direktur olahraga Barcelona itu menjelaskan sosok tersebut harus benar-benar paham betul dengan kultur sepak bola Indonesia. Lalu sosok tersebut juga harus bisa bekerja sama dengan pelatih timnas Indonesia di semua level. Saya rasa dalam kurung kandidat itu harus seseorang yang berpengalaman dengan negara ini, kulturnya, strateginya, kata Cruyff dalam konferensi pers Selasa 11 Maret 2025. Kemudian dia harus mampu bekerja sama dengan pelatih tim nasional dan tim di berbagai level, sambungnya. Yang tak kalah penting, kriteria Dirtek yang ideal adalah dapat mendesain strategi tepat untuk timnas Indonesia. Semua itu agar skuad Garuda bisa lebih berkembang dan meraih hasil positif. Lalu dia perlu mendesain strategi, jadi dia harus tahu betul apa yang mau diraih timnas ini, lalu bagaimana cara mencapai tujuan itu, tuturnya. Jadi dia juga harus punya kemampuan adaptasi yang tinggi, lalu bisa membuat strategi yang baik agar bisa mendapat hasil bagus, pungkas Cruyff.